بیش از 108 دسته ماهواره استارلینگ رو کشف کردیم که آخرینش و جدیدترینش 51 دستگاه ماهواره استارلینگ در پوشش ردی کوله‌بری. Awalnya semua terlihat seperti unjuk kekuatan biasa. Trump mengirim armada, jet tempur dikerahkan, sistem pertahanan dipasang. Tapi kali ini Iran tidak mundur. Drone-drone Iran terbang berulang kali di Teluk Oman, mengawasi, mengunci, dan memberikan peringatan langsung ke militer Amerika. Di saat yang sama, perang berpindah ke media lain, Starlink, alat komunikasi yang dipakai untuk menembus sensor. Disita dan diklasifikasikan Iran sebagai ancaman keamanan negara. Dan ketika dunia menahan nafas melihat ketegangan di laut, Amerika justru bergejolak dari dalam. Demo Ice Out meluas. Ribuan orang turun ke jalan, helikopter dan drone mengawasi warga sendiri. Trump pun mengakui satu hal yang jarang ia ucapkan secara terbuka. Jika lawan politiknya menang, pemakzulan bisa kembali terjadi. Sekarang siapakah yang akan tumbang lebih dulu? Kapal induk USS Abraham Lincoln memasuki wilayah operasi Timur Tengah bersama kekuatan jet tempur F-15E dikerahkan. Pesawat tanker KC-135R mendarat di Qatar. Pesawat angkut raksasa C-17 Globemaster dan C-130 Hercules berpindah dari Eropa ke kawasan Teluk. Bahkan terbaru, ia sedang menambahkan armadanya menuju ke Iran. By the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. Ya, Amerika sedang memindahkan logistik perang, bukan hanya menyerang, tapi bersiap untuk konflik berkepanjangan. Bahkan sistem pertahanan Patriot dan THAAD ikut ditempatkan. Ini bukan sistem ofensif, ini pertahanan dari serangan balasan. Dan di tengah eskalasi ini, Trump masih membuka negosiasi dengan Iran pada pertemuan umumnya di Lawo. Namun Trump tampaknya lupa satu hal, Iran bukan target pasif dan jawabannya datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Jika Amerika datang dengan armada, Iran menjawab tanpa pidato panjang. Drone-drone Iran mulai aktif berulang kali di Teluk Oman. Drone itu mengawasi langsung kapal-kapal Amerika, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln. Beberapa rekaman memperlihatkan momen yang jarang terjadi. Kapal induk Amerika berada dalam pengawasan langsung Iran. Target dikunci, pergerakan dipantau, dan peringatan dikirim. Dalam beberapa video, radio militer Iran terdengar jelas memberikan pesan ke helikopter Amerika menjauh dari wilayah yang mereka anggap sebagai garis merah maritim atau akan ditembak. Navy warship, this is Sepah Navy on channel 16, over. US Navy warship, this is Sepah Navy station. Your helicopter is in vicinity of my vessels and Hengam oil field also. Sometimes going to Iranian territorial waters, advise you to take them on your boat and do not enter in Iranian territorial waters. If you do not obey my order, we will open fire on your helicopter. Over. Di satu sisi drone Iran beroperasi di Teluk Oman. Di sisi lain, UAV Amerika berpatroli di Selat Hormuz. Dua wilayah ini bukan laut biasa. Selat Hormuz adalah urat nadi energi dunia. Sekitar 20% perdagangan minyak global melewati jalur sempit ini. Artinya, satu salah manuver bisa memicu krisis global. Perang bisa pecah tanpa deklarasi, dan inilah yang membuat situasi ini berbeda dari krisis sebelumnya.
Jika laut sudah dikunci, Iran lalu menyerang hal yang lebih sunyi, tapi jauh lebih berbahaya. Bukan kapal, bukan jet, melainkan jalur komunikasi. Dalam konferensi pers resmi yang disiarkan televisi negara Iran, kepolisian Iran mengumumkan penyitaan lebih dari 100 perangkat Starlink. بیش از 108 دستگاه محتوای استارلینک رو کشف کردیم که آخرینش و جدیدترینش 51 دستگاه ماهواره استارلینک در پوشش ردیه کوله‌بری. Ya, ini pernyataan negara ke negara. Perangkat itu ditemukan tersembunyi, bahkan puluhan unit diseludupkan lewat provinsi Kurdistan. Pesannya tegas, Starlink kini diklasifikasikan sebagai barang anti keamanan. Menurut otoritas Iran, perangkat ini digunakan oleh musuh untuk memanfaatkan kerusuhan dan menciptakan ketidakstabilan dari dalam. Dan konteks waktunya tidak kebetulan. Di tengah protes besar dan internet blackout nasional sebelumnya, Starlink menjadi jalur alternatif komunikasi. Puluhan ribu koneksi aktif digunakan untuk menembus sensor negara. Bagi Iran, ini bukan internet, ini senjata musuh untuk memprovokatori lewat informasi. Dengan menyita Starlink, Iran mengirim pesan yang sangat jelas. Kami tidak hanya siap menghadapi kapal indukmu, kami juga siap mematikan mata, telinga, dan suara yang kau gunakan. Dan di titik ini, tekanan terhadap Amerika dan terhadap Trump mulai terasa jauh lebih dalam. Karena ketika perang menyentuh teknologi sipil, dampaknya tidak berhenti di Timur Tengah. Ia merambat ke dalam negeri Amerika sendiri. Saat dunia menatap ketegangan di Teluk Oman, Amerika Serikat justru bergejolak dari dalam. Gelombang demonstrasi Ice Out meluas ke berbagai kota. Bukan sekedar protes imigrasi, tapi ledakan kemarahan publik. Pemicu utamanya adalah kematian 2 warga sipil dalam operasi penegakan imigrasi federal. Kasus ini menjadi simbol dari tudingan yang makin keras, bahwa negara kini terlalu brutal terhadap warganya sendiri. Di Iowa, ribuan orang turun ke jalan tepat saat Donald Trump hendak berpidato. Helikopter dan drone mengawasi dari udara. Suhu dingin tidak menghentikan massa. Amerika yang biasanya memamerkan kekuatan ke luar negeri, kini mengamankan rakyatnya sendiri. Dan tekanan itu tidak berhenti di jalan. Di Washington, isu yang selama ini dianggap sensitif kembali muncul ke permukaan. Pemakzulan. Menjelang pemilu paruh waktu 2026, peta politik Amerika mulai berubah. Peluang Demokrat merebut House of Representatives semakin terbuka. Jika itu terjadi, Trump akan menghadapi pengawasan ketat, penyelidikan, dan pintu impeachment yang kembali terbuka. Bahkan Trump mengakui hal itu secara terbuka. What will happen if Democrats take the House? They'll probably try and impeach me. They'll say he went to Iowa and he spoke unfairly to people and he's not supposed to do that. Let's impeach him, okay? Ya, kalimat itu bukan lelucon. Itu pengakuan seorang presiden yang tahu posisinya sedang terancam. Trump kini berada di persimpangan berbahaya. Di luar negeri, ia menghadapi Iran yang tidak gentar menghadapi armada Amerika. Di dalam negeri, ia menghadapi rakyat yang marah dan lawan politik yang siap menyerang. Dan di titik inilah narasi Trump terjepit bukan lagi opini, itu kenyataan politik. Di laut, kapal induk Amerika dikunci. Di udara, drone saling mengintai di jalur energi paling vital dunia. Di darat, jalur komunikasi diputus dan perang informasi terbuka. Dan di dalam negeri Amerika, rakyat turun ke jalan, sementara politik mulai mengasah pisau. Trump kini tidak hanya menghadapi Iran, ia menghadapi waktu, ia menghadapi rakyatnya sendiri, dan ia menghadapi sejarah yang bisa terulang. Ini bukan lagi soal Amerika melawan Iran. Ini soal apakah Trump bisa bertahan di tengah badai atau justru runtuh karena terjepit dari luar dan dihantam dari dalam. Dunia sedang menahan nafas dan satu pertanyaan kini menggantung. Siapa yang akan jatuh lebih dulu?